Tubuh Kristus berasal dari Roh Kudus. Jika Allah itu ada, tentulah Ia memiliki tubuh rohaniah yang kita kenal sebagai roh, dan roh itu hidup sehingga Ia memiliki pikiran dan kehendak. Tubuh roh inilah yang kemudian disebut Roh Kudus, tempat jiwa Allah bersemayam. Tubuh roh dan jiwa Allah inilah yang membentuk satu pribadi Allah yang esa yang kita kenal dengan nama YHWH. Tuhan YHWH sendiri berkata, "Rohku, firman-Ku," tentu karena Dia memiliki tubuh roh dan kehendak. Kalau kita sebagai manusia akan berkata, "Tubuhku, jiwaku," karena manusia memiliki tubuh dan jiwa. Roh Kudus dan Roh Allah kadang-kadang memang sulit dibedakan, sebab Roh Allah juga disebut Roh Kudus dan Roh Kudus juga disebut Roh Allah. Untuk membedakannya tentu dilihat dari konteks ayatnya. Kalau Roh Allah yang dimaksud terkait dengan pikiran atau kehendak Allah, maka inilah yang disebut sebagai firman. Dan kalau Roh Allah yang dimaksud adalah roh yang dapat dianugerahkan kepada manusia, sehingga manusia itu hidup dengan memiliki roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan, maka inilah yang disebut Roh Kudus. Misalnya di kitab Perjanjian Lama dikatakan, Kejadian 6 ayat 3, "Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja." Yehezkiel 37 ayat 14, "Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman Tuhan." Oleh karena itu, tubuh roh Allah itulah yang disebut Roh Kudus, tempat jiwa Allah berada. Apabila kita telah menerima Roh Kudus, maka Allah akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Tuhan Yesus adalah Tuhan YHWH. Untuk mengenal Roh Kudus, ada baiknya kita mengenal siapa Yesus, sebab Yesus sendiri dikandung dari Roh Kudus. Ada banyak ayat di kitab Perjanjian Lama yang memberi pengertian bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan YHWH yang datang ke dunia sebagai manusia untuk menggenapi seluruh yang telah dinubuatkan oleh para nabi di kitab Perjanjian Lama. Tentang darah perjanjian. Di kitab Musa dikatakan bahwa yang mengadakan darah perjanjian adalah Tuhan YHWH. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini." Darah perjanjian itu kemudian digenapi dalam nama Yesus. Matius 26 ayat 28, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Markus 14 ayat 24, "Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang." Jika di kitab Perjanjian Lama dikatakan bahwa yang mengadakan darah perjanjian adalah Tuhan YHWH, dan penggenapannya dilakukan dalam nama Yesus, bukankah Tuhan Yesus itu adalah Tuhan YHWH? Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang datang ke dunia sebagai kurban keselamatan. Di kitab Perjanjian Lama dikatakan, Yesaya 43 ayat 11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku." Di Alkitab terbitan LAI, jika kata Tuhan dan Allah ditulis dalam huruf besar semua, maka dalam teks aslinya adalah YHWH. Sehingga maksud ayat di atas adalah, Yesaya 43 ayat 11, Akulah YHWH dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jika di kitab Perjanjian Lama Tuhan Juru Selamat itu adalah Tuhan YHWH, sedangkan di kitab Perjanjian Baru Tuhan Juru Selamat itu adalah Tuhan Yesus, bukankah dalam hal ini Tuhan Yesus adalah Tuhan YHWH itu sendiri? Pengakuan Tuhan YHWH tentang Mesias. Di dalam kitab Perjanjian Lama pun Tuhan YHWH sudah mengatakan bahwa hambanya yang dijanjikan itu adalah dirinya sendiri. Tuhan YHWH berkata, "Aku tetap Dia,
Di sini pribadi aku adalah YHWH sendiri, dan pribadi dia adalah Yesus. Akulah dia, di sini pribadi aku adalah YHWH sendiri dan pribadi dia adalah Yesus. Aku yang terdahulu dan aku yang terkemudian, yang terdahulu adalah YHWH dan yang terkemudian adalah Yesus. Selengkapnya akan saya jelaskan berikut ini. Tentang hambanya, Tuhan YHWH berkata, aku tetap dia. Yesaya 43 ayat 10-13. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, bahwa aku tetap dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu, kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Aku tetap dia artinya, bahwa hambanya yang dijanjikan itu adalah dia sendiri dengan wujud manusia. Yesaya 41 ayat 4, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan, yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap dia juga. Konteks Yesaya 41 ayat 1-7 adalah Tuhan membangkitkan seorang pembebas, yang digenapi oleh Yesus. Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ayat ini terkait dengan Sang Juru Selamat, yaitu yang disebut hambanya yang dijanjikan itu. Tentang hambanya, Tuhan YHWH berkata, akulah dia. Yesaya 43 ayat 25, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ayat ini terkait dengan Sang Juru Selamat, yaitu yang disebut hambanya yang dijanjikan itu. Yesaya 52 ayat 6-7. Sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ayat ini terkait dengan Injil keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Ulangan 32 ayat 37-39. Maka ia akan berfirman, di manakah Allah mereka? Gunung batu tempat mereka berlindung, yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka, biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. Lihatlah sekarang, bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ayat ini bicara tentang Yesus yang menjadi korban keselamatan. Tuhan YHWH berkata, aku yang terdahulu dan aku yang terkemudian. Yesaya 41 ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan, yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap dia juga. Dia yang datang bagi mereka yang terkemudian adalah Yesus dan Tuhan YHWH berkata bahwa aku tetap dia. Yesaya 41 ayat 1-7 konteksnya adalah, Tuhan membangkitkan seorang pembebas, ayat ini adalah nubuat akan datangnya Yesus, dia yang datang terkemudian. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Raja dan penebus itu adalah Yesus, yaitu dia yang datang terkemudian.
Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Yesaya 48 ayat 12-22 konteksnya adalah Tuhan menebus Israel. Ayat ini adalah nubuat akan datangnya Yesus untuk menebus umatnya. Jika Mesias yang dijanjikan adalah Tuhan YHWH itu sendiri, dan dialah yang terdahulu dan dia pulalah yang terkemudian, apakah Anda masih menolak bahwa Tuhan Yesus sama dengan Tuhan YHWH? Tuhan YHWH itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di Ulangan 6 ayat 4 ini dikatakan, Tuhan YHWH adalah Allah kita. Tuhan YHWH itu Esa. Dan di Keluaran 20 ayat 2-3 dikatakan, Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jika Tuhan YHWH itu adalah Esa, bagaimana logikanya ada yang mengatakan Tuhan Yesus adalah pribadi yang berbeda dari Tuhan YHWH? Disebut Tuhan YHWH itu Esa adalah tidak ada pribadi lain yang bersekutu dengan dia. Yang benar adalah bahwa Tuhan YHWH memiliki roh dan firman, sebagaimana manusia memiliki tubuh dan jiwa. Jika Tuhan YHWH adalah Allah kita dan dia itu Esa, sedangkan Yesus adalah YHWH itu sendiri yang datang ke dunia sebagai manusia, bukankah Yesus itu adalah Allah yang Esa? Yesus adalah Sang Pencipta, yang awal dan yang akhir, sebab Ia adalah Allah. Yesus bukan pribadi yang baru ada setelah dilahirkan oleh Maria, tetapi Yesus adalah Sang Pencipta. Silahkan baca, Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 10, 1 Korintus 8 ayat 6, Ibrani 1 ayat 2, dan Kolose 1 ayat 16. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Silahkan baca, Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13, dan lain-lain. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 5. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat 24. Bahkan Abraham sendiri telah melihat Yesus. Yohanes 8 ayat 56-58. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kalau Yesus sudah ada sebelum Abraham, bahkan sebelum dunia dijadikan, dan yang menjadikan segala sesuatu adalah Yesus, dalam wujud apakah dia ketika itu? Kitab Perjanjian Baru mengakui Yesus adalah Allah. Yang disebut Allah adalah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan seterusnya. Dan Yesus adalah pribadi yang datang dari Bapa. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan seterusnya. Jika Allah hanya ada satu yaitu Bapa, dan Yesus adalah pribadi yang datang dari Bapa, bukankah Yesus itu pada mulanya adalah Bapa itu sendiri yang datang ke dunia sebagai manusia? Di Injil Yohanes 1 ayat 1 pun dikatakan, pada mulanya adalah firman,
firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tetapi kemudian di Injil Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang dimaksud pada 1 Korintus 8 ayat 6 kalimat pertama adalah apa yang disebut di Injil Yohanes 1 ayat 1. Sedangkan ketika Yesus berkata bahwa ia datang dari Bapa adalah karena ia telah menjadi manusia seperti yang disebut pada Injil Yohanes 1 ayat 14. Keberadaan dia sebagai Allah disebut Bapa, yaitu asal-usulnya, sedangkan keberadaannya sebagai manusia disebut anak, yaitu pribadi yang keluar dan datang dari Allah, Yohanes 8 ayat 42. Jadi jelas bahwa Allah hanya ada satu yaitu Bapa, yang daripadanya Yesus berasal. Memuliakan Allah dalam nama Yesus, sebab Yesus adalah Allah yang harus dipuji. Roma 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kalau Allah hanya ada satu yaitu Bapa, dan Yesus adalah pribadi yang keluar dari Bapa dan dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Bukankah Yesus adalah Bapa itu sendiri yang turun ke dunia dalam rupa manusia? Yesus dan Bapa adalah esa. Yesus dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, Yohanes 14 ayat 9. Mengenal Yesus sama dengan mengenal Bapa, Yohanes 14 ayat 7. Meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Yohanes 15 ayat 16, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 16 ayat 23, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jika memuliakan Allah dalam nama Yesus, meminta kepada Bapa dalam nama Yesus, mengenal Yesus berarti mengenal Bapa, melihat Yesus berarti melihat Bapa, dan Yesus adalah Allah yang harus dipuji selamanya. Bukankah dalam hal ini Yesus dan Bapa adalah satu pribadi? Di kitab Yesaya pun dikatakan bahwa Sang Mesias adalah Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan Sang Mesias disebut Immanuel, yang artinya, Allah beserta kita. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel sama dengan Allah beserta kita, yang artinya, Allah turun ke dunia dalam rupa manusia dan tinggal bersama manusia. Tentang namanya di Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus adalah nama Bapa yang diberikan kepada anak. Yohanes 17 ayat 6, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, yang engkau berikan kepadaku dari dunia, dan seterusnya. Yohanes 17 ayat 11, Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, dan seterusnya. Yohanes 17 ayat 12, Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, dan seterusnya. Roh Kudus pun diutus dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan yang mengutus Roh Kudus adalah Yesus dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26,
jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kuutus dari Bapa datang, artinya, yang mengutus Roh Kudus adalah Yesus setelah Yesus kembali kepada Bapa. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku di sini adalah Yesus. Dan dia di sini adalah Roh Kudus. Jadi jelas bahwa baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah dalam nama Yesus, yang artinya, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang sama. Kalau ada yang menolak ini, atau memelintir maknanya, maka logika mereka bukan dari Tuhan, tetapi berasal dari iblis. Kalau Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, dia adalah yang awal dan yang akhir, dan dialah sang pencipta segala yang ada, dalam wujud apakah dia? Allah itu roh, sehingga wujud keberadaannya adalah sebagai roh, yaitu apa yang kemudian disebut sebagai Roh Kudus. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang siapa itu Roh Kudus. Tadi sudah disinggung bahwa jika Allah itu ada maka tentu ia memiliki tubuh rohaniah, sebab Allah itu adalah roh. Kalau Yesus sudah ada sebelum Abraham, bahkan sebelum dunia dijadikan, dan yang menjadikan segala sesuatu adalah Yesus, maka tentu Yesus sudah ada dan keberadaannya dalam wujud roh yang disebut Roh Kudus. Dan Injil Matius dan Lukas sudah mengatakan bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus, lalu kemudian Yesus mati menyerahkan nyawanya yang berasal dari manusia, maka tentu ia akan kembali ke asal-usulnya yaitu Roh Kudus. Proses kematian adalah kebalikan dari proses kehidupan. Jika pada proses kehidupan ada penyatuan antara tubuh dan nyawa, sedangkan pada proses kematian adalah pemisahan antara tubuh dan nyawa. Kalau Anda percaya bahwa Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada, tetapi Anda menolak jika pada mulanya Yesus memiliki tubuh rohaniah yaitu Roh Kudus, maka Yesus yang ada di kepala Anda hanyalah imajinasi Anda. Dan Tuhan YHWH yang Esa pun sering berkata bahwa ia memiliki roh dan firman. Tuhan YHWH datang ke dunia sebagai manusia dalam nama Yesus melalui dua tahap, yaitu pertama, Roh Kudus turun kepada Maria dan ia mengandung seorang laki-laki dan diberi nama Yesus. Silahkan baca, Matius 1 ayat 18, ayat 20, dan Lukas 1 ayat 35. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Allah itu memiliki tubuh rohaniah, dan Tuhan YHWH sendiri mengakui bahwa ia memiliki roh dan firman. Kalau Adam tubuhnya berasal dari debu tanah lalu diberi roh hidup sehingga ia menjadi makhluk yang hidup, sedangkan Yesus berasal dari Roh Kudus yang kemudian menyatu dengan darah manusia di dalam rahim Maria, sehingga ia menjadi manusia. Kedua, ketika pada usia 30 tahun, Yesus dibaptis dan roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Berdasarkan Matius 12 ayat 18, roh Allah yang dimaksud adalah jiwa Allah, yaitu apa yang kita kenal dengan istilah firman Allah. Jadi jelas bahwa kedua unsur yang dimiliki Tuhan YHWH yaitu roh dan firman, telah berada di dalam diri Yesus, sehingga kepenuhan Allah ada di dalam dia. Dengan demikian, elemen yang ada pada Yesus dapat dirumuskan. Anak sama dengan Roh Kudus bersama roh Allah bersama nyawa manusia. Roh Kudus adalah asal-usul tubuh Kristus yang menjadi daging di dalam rahim Maria. Sehingga dapat dipastikan bahwa tubuh Kristus adalah Roh Kudus. Pada usia 30 tahun Yesus dibaptis, lalu roh Allah turun ke atasnya dalam rupa burung merpati, dan inilah permulaan Yesus melakukan kehendak Allah. Yesus memiliki nyawa manusia yang diperoleh ketika Roh Kudus dikandung di dalam rahim Maria sehingga ia disebut datang sebagai manusia. Jadi jelas bahwa asal-usul tubuh Yesus adalah Roh Kudus yang menjadi daging karena menyatu dengan darah manusia. Tubuh Yesus bukan dari manusia,
sebab Maria mengandung bukan karena laki-laki, dan Yesus bukan pribadi yang baru ada setelah dilahirkan, sebab Ia adalah yang awal dan yang akhir, Allah itu sendiri. Proses kematian adalah kebalikan dari proses kehidupan, sehingga ketika Yesus mati sebagai manusia maka Ia akan kembali ke wujud roh. Kembalinya Yesus ke wujud sebelumnya yaitu roh, maka Ia disebut kembali kepada Bapa, asal-usulnya. Pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan akan janji Yesus tentang kedatangan Roh Kudus, seorang penolong yang lain yaitu Roh kebenaran. Siapakah Roh Kudus itu? Injil Yohanes 14 ayat 16-31 adalah berita tentang pengutusan seorang penolong yang lain, Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Untuk itu, mari kita simak ayat-ayat berikut ini. Injil Yohanes 14 ayat 16-20. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Di ayat 16 ini Yesus mengatakan bahwa Ia akan minta kepada Bapa supaya mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Tetapi kedatangan seorang penolong yang lain yaitu Roh kebenaran adalah Yesus sendiri, sebab Ia tidak akan meninggalkan murid-muridnya yatim piatu, dan Yesus akan datang kembali. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Yesus, sebab Ia akan kembali ke wujud semula yaitu Roh, tetapi Ia akan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika Yesus hendak pergi kepada Bapa dan Ia meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Tetapi di ayat 18 Yesus mengatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, Aku datang kembali kepadamu. Dengan demikian, seorang penolong yang lain, Roh kebenaran yaitu Roh Kudus adalah tubuh Kristus sendiri dalam wujud roh, bukan sebagai manusia. Injil Yohanes 14 ayat 25-28. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jika Roh Kudus yang diutus oleh Bapa adalah dalam nama Yesus, tentulah Ia adalah tubuh Kristus sendiri dalam wujud roh. Yesus berkata, Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Padahal ayat 26-28 adalah tentang pengutusan Roh Kudus oleh Bapa. Dengan demikian, Roh Kudus yang dimaksud adalah tubuh Yesus sendiri dalam wujud roh, bukan sebagai manusia. Injil Yohanes 16 ayat 16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ayat ini adalah tentang kedatangan Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Ketika Yesus berkata, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, tetapi yang datang adalah Roh Kudus. Bukankah dalam hal ini Roh Kudus adalah tubuh Kristus sendiri dalam wujud roh? Allah adalah roh sedangkan Dia datang ke dunia sebagai manusia untuk menggenapi darah perjanjian, yaitu darah sebagai kurban keselamatan. Tentu Allah harus keluar dari hakikatnya dan berubah wujud dari roh menjadi daging.